Bapa kami surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan Tuhan yang pagi ini boleh mengantarkan kami semua hingga sampai di rumah-Mu ini dengan sehat juga selamat. Dapat beribadah kepada Tuhan sebagaimana seharusnya kami hidup senantiasa beribadah kepada Tuhan dan bersukacita oleh karena kemurahan Tuhan, terlebih melalui setiap pujian penyembahan kami. Dan tak lupa juga dalam setiap teguran serta kekuatan yang daripada kebenaran firman-Mu yang tentunya sebentar juga akan kami pelajari bersama-sama. Biarlah semakin menguatkan kami, mendewasakan kami, dan menjadikan pribadi yang semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, dan semakin hari menjadi pribadi yang semakin menyenangkan setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, yang penuh dengan segala keterbatasan, yang penuh dengan segala kekurangan, biarlah kiranya oleh karena tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau mampukan untuk menyampaikan apa yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami semua. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Oktober. Nah, sebentar lagi berarti bulan apa? Apa tadi? November? Nah, pinter. Tetap jaga kesehatan, karena semakin hari curah hujan juga semakin luar biasa. Kemarin selama kurang lebih 5 hari di Kediri, hampir tidak pernah tidak hujan. Jadi saya sowan ke tempat Pendeta Sudarno itu 2 atau 3 hari gitu, main ke sana. Bukan main sih, ada keperluan yang saya sampaikan itu meminta tanda tangan, tapi harus bolak-balik karena untuk cross check dan sebagainya. Dan setiap mau pulang itu selalu karena diusir oleh udan. Mendem propet, Pak nyun pamit, saya bilang gitu. Daripada saya kudanan karena motor ibu saya tidak ada mantelnya. Di Kediri 5 hari saya di sana hujan terus. Tidak tahu di Semarang. Tapi kemarin pas pulang, puji Tuhan tidak hujan, walaupun ketika saya pulang di Kediri kabarnya juga hujan. Minum vitamin, jangan lupa air putih yang banyak, kurangi yang manis-manis. Minum yang manis-manis maksudnya. Tapi kalau istri atau suami harus tetap dijaga tetap manis. Ya toh? Ya kan gitu toh? Oh, nyawang istri, nyawang suami pahit ya perlu dipertanyakan toh. Berarti kan itu dijaga tetap manis. Baik, Bapak Ibu Saudara, masih di dalam tema kita bertumbuh dan berbuah bersama, dan pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana supaya kita dapat memperjuangkan pertumbuhan itu supaya kita bisa bertumbuh dengan bersama-sama. Ada kiat-kiat yang bisa kita lakukan dalam setiap perjuangan kita. Namun terlebih dahulu mari kita akan baca, kita akan cermati sungguh-sungguh firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani. Nats firman Tuhan kita pagi ini yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-24 sampai 25. Ibrani 10 pasal 10 ayat 24 dan 25. Ampun. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silakan disimak, saya akan membacakan dari depan sini. Firman Tuhan berkata demikian, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita
seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, apa saja kiat-kiat atau perjuangan-perjuangan yang bisa kita lakukan bersama-sama agar supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Jadi tidak lagi bertumbuh secara sendiri-sendiri, tetapi bertumbuh bersama-sama. Sebagaimana doa dan harapan kita semua bahwa Gereja Baptis Kembang Arum ini jemaatnya bertumbuh bersama-sama. Maju bareng, tumbuh bareng, sukses bareng, terlebih di dalam imannya. Nah, apa saja? Mari kita kembali simak ayat 24 di sana dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Tentu poin yang pertama, kiat yang pertama supaya kita bisa berjuang bersama, mulailah dari saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan itu apa? Kata yang saya dapat dari memperhatikan mengandung makna melihat atau mengamati dengan lebih seksama. Jadi tidak mau nyawang sak brebet. Sak brebet itu apa? Sekilas. Tidak mau melihat sak kelebatan. Nah, ini cerita istri saya kemarin. Kemarin siang dia bersih-bersih di sini sebelum saya pulang. Saya tanya, "Ma, coba lihat mic saya yang biasa untuk ini ada enggak di printer?" Saya bilang, "Enggak berani aku, paham." Lah napa? Aku mau pas metu nyawang sak kelebatan anak putih-putih miber. Nah, itu. Sak kelebatan katanya. Memperhatikan itu enggak melihat sekelebat gitu. Saya pun bilang, aku mbok tinggal mlebu bengi dhewean anak cacah apa ora pernah ngerti. Dan ora pengen ngerti gitu. Tapi memang enggak pernah ngerti, mbok siang, mbok malam gitu. Nah, cerita yang menarik dari saudara kita, almarhum Bapak Paiman. Zaman saya masih mahasiswa di sini. Zaman Ratih, Febri masih kecil-kecil. Kalau tidak salah waktu itu hari Jumat atau Rebo yang jelas pas ada kegiatan ke gereja. Apa jam PA kayaknya. Saya masih mahasiswa. Nah, mandilah saya sebelum kegiatan itu di sini. Pak Paiman itu ketuk-ketuk pintu di situ, katanya ada yang bukakan. Dan ternyata yang melihat itu enggak cuma Pak Paiman tapi juga Febri dan Ratih. Tapi aja dadi wedi lho ya. Engko terus nek ngene kamar mandi ora wani kabeh. Isuk-isuk ijian. Katanya begitu. Nah, kemudian setelah saya mandi saya keluar, loh, Pak Paiman sudah datang loh. Lah, Mbak Pris neng ndi? Lah, wong saya sendirian. Lah masa aku nglebokke pacarku nek ngene gereja lah bilang gitu. Saya sendirian loh. Lah mau dibukake Mbak Priski lain. Dan memang saya sedang sendirian di gereja. Nah, dia belum datang waktu itu. Sak kelebatan. Memperhatikan itu bukan hanya melihat sekelebat atau melihat sekilas, tapi benar-benar menyaksikan sungguh-sungguh. Nah, enggak tahu apa yang disaksikan istri saya kelebat putih itu enggak tahu. Karena dia juga tidak memperhatikan. Harusnya disawang tenanan. Itu namanya memperhatikan. Kalau hanya melihat sekelebat, asumsi orang bisa macam-macam. Nah, siapa tahu mungkin itu kacamatanya yang kotor atau nyuwun sewu matanya ono kotorane, ya saya tidak tahu gitu. Karena tidak diperhatikan sungguh-sungguh. Tetapi bisa dipastikan bahwa itu tidak valid karena menyaksikannya hanya sekelebat. Memperjuangkan pertumbuhan bersama itu tidak bisa kita melihat secara sekelebat atau sekilas, harus dengan seksama. Maka disebutlah di sana saling memperhatikan. Nah, apa saja yang diperhatikan? Ya sekitar kita, ya gereja ini, ya persekutuannya, ya orang-orang yang di dalamnya. Marilah kita saling memperhatikan. Apa yang menjadi pergumulannya kita bisa doakan, apa yang menjadi kebutuhannya syukur-syukur bisa bantu. Minimal bantu lewat doa.
Dan dikatakan di sana saling mendorong dalam kasih. Supaya dengan kasih yang mendorong kita, kita juga bisa mendorong orang lain untuk berbuat kasih. Dimulai dari saling memperhatikan dan dalam pekerjaan baik. Supaya harapannya dengan memperhatikan dengan seksama kita bisa saling mempengaruhi untuk melakukan perbuatan yang baik. Tujuannya itu. Supaya tidak ada lagi saudara kita yang jatuh, supaya tidak ada lagi saudara kita yang tersesat, supaya tidak ada lagi saudara kita yang aneh-aneh di luar Tuhan, maka saling memperhatikan. Sehingga kasih dan perbuatan baik itu bisa kita tularkan. Nah, pada prakteknya harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa mendorong orang lain untuk berbuat kasih, berbuat dalam pekerjaan baik, kalau diri kita sendiri belum hidup di dalam kasih. Kalau diri kita sendiri belum melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu nampaknya akan menjadi sedikit susah payah. Ya kan? Ber-PI, menginjili orang, supaya percaya Yesus dan datang ke gereja. Dimanapun itu gerejanya. Poinnya adalah supaya setiap orang mengenal dan percaya Yesus. Tetapi setelah orang itu mengenal dan percaya Yesus, melihat, loh jebule Julius ki kelakuannya elek toh. Lah kok aku digawe Yesus ki piye? Itu tidak akan pernah menjadi contoh yang baik dan benar. Maka segala sesuatu perlu dimulai dari diri sendiri. Sehingga setiap kita dengan memperhatikan orang lain kemudian menularkan kasih itu jalannya mudah. Maka selain memperhatikan orang lain juga perhatikanlah diri kita sendiri. Sudahkah kita hidup di dalam kasih? Sudahkah kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik bagi Tuhan? Baik di luar maupun di dalam gereja. Baik di luar maupun di dalam rumah. Seperti yang dulu pernah saya katakan seringkali itu. Orang itu hidup harus sinkron. Di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, di gereja, dimanapun harus sinkron. Artinya sinkron itu apa? Harus sama. Nek omah api, nek kerjaan api, di masyarakat api, di gereja api, dimanapun berada api. Bukan di gereja api, di masyarakat api, nek pekerjaan elek, nek omah elek. Atau nek omah api, nek pekerjaan api, nek gereja elek, nek lingkungan elek. Tidak bisa. Orang harus sinkron. Dimulai dari diri sendiri. Dengan demikian dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berjumpa, ya maka kita bisa menularkan pekerjaan yang baik itu. Kita bisa menularkan kasih itu sendiri. Kiat yang pertama, saling memperhatikan. Supaya dapat saling mendorong dalam kasih dan saling mempengaruhi dalam pekerjaan yang baik. Yang kedua, ayat 25 di sana dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. 25a mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Artinya apa? Kalau kita mau berjuang bertumbuh bersama, maka mulailah dari diri sendiri juga untuk setia dalam persekutuan. Setia dalam persekutuan. Makna setia dalam persekutuan juga berarti tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Artinya kesetiaan kita terhadap gereja, terhadap persekutuan, terhadap ibadah itu murni karena kita mengasihi Tuhan. Bukan diperintah, bukan diminta, bukan dipengaruhi oleh siapapun. Murni datang dari dalam diri sendiri. Setiap kita harus setia dulu dalam persekutuan. Mengapa saya katakan di sini setia dalam persekutuan? Mengapa firman Tuhan mengatakan, memerintahkan kepada kita untuk tidak menjauhkan diri dalam pertemuan ibadah? Gampangannya gini. Bagaimana kita bisa berbicara bertumbuh bersama kalau kita tidak pernah kumpul bersama?
Ya atau tidak? Bagaimana kita bisa berbicara, bertumbuh bersama kalau kita tidak pernah kumpul bersama? Saya ibaratkan seperti tim sepak bola. Apa tim sepak bola kesukaan jenengan? Apa? Kalahan. Menang Barcelona. Pak Eko juga Real Madrid. MU? Siapa saya seneng MU? Kalahan. Kamu juga? Kalahan juga. Tapi Manchester City. Tapi apapun itu tim bolanya ya. Ketika mereka latihan, apakah mereka latihan secara terpisah? Di MU misalkan ada Cristiano Ronaldo. Sehebat apapun Ronaldo, kalau dia latihan dewe ndek omah kanca-kancane ndek lapangan, ketika main tidak akan pernah bisa menjadi bagus. Ada yang suka PSG? Ibu-ibu ngrungokne sik ya. Gak ngerti ngrungokne sik. PSG, tahu tim PSG? Yuda sedangane Manchester City, Chelsea. Ya kalahan udah. PSG itu klub Prancis. Klub Prancis, negaranya Prancis. Klub dengan bertabur pemain bintang mahal. Ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi. Ana sapa meneh sing ketok motoran kuwi telu. Ana sapa beke Madrid ya, Pak? Ramos. Semacam-macam banyak di situ. Mari kita bayangkan bersama seandainya kata Messi latihan dhewe ndek omahe, Neymar latihan dhewe ndek omahe. Mbappe latihan sendiri di rumahnya, Ramos latihan sendiri di rumahnya, kipres apa namanya? Donnarumma ndak ada? Nah, latihan sendiri di rumahnya, ketika main, sehebat apapun mereka latihan di rumah, ketika main, apakah bisa sekompak itu? Mustahil. Maka hal yang harus mereka perjuangkan adalah berkumpul dan berlatih bersama untuk dapat saling memahami apa kebutuhan bersama supaya umpan-umpannya itu mateng, supaya bisa saling membaca pergerakan temannya sehingga permainan menjadi solid dan mereka bisa sukses bersama sama. Lah wong tim sing latihane bareng wae kalahan lho. Apa meneh sing ra tau latihan bareng? Sapa? Persik contohnya. Ya ben akan ngelek-ngelek Persik ku dhewe ra apa-apa. Persik latihannya bareng terus itu. Neng ya ra tau menangi minimal draw. Untungnya PSSI membekukan sementara liga ya. Jadi tidak perlu degradasi. Gak ngono degradasi nanti. Karena posisinya paling bawah. Padahal latihannya bareng. Dane ora pernah latihan bareng. Nah sama di dalam hal persekutuan kita. Berkumpul bersama saja seringkali terjadi perselisihan. Seringkali terjadi persoalan, apalagi gak pernah kumpul bareng. Setidaknya kalau kumpul bareng, kalau persekutuan bersama-sama, setia bareng-bareng, ketika ada persoalan bisa diselesaikan bareng-bareng. Bisa dipikirkan bareng-bareng. Di rumah pun juga seperti itu. Suami tidak bisa berjalan sendiri tanpa istri. Istri pun demikian. Anak walaupun masih kecil-kecil, mereka punya nyawa, mereka punya rasa, mereka punya hati, punya pikiran, punya kehendak yang juga patut kita hargai. Maka yang namanya keluarga itu gak bisa pisah masing-masing. Aku ya aku, kowe ya kowe, kamu ya kamu, gak bisa. Semua harus duduk bersama, terlebih ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, harus diselesaikan bersama-sama. Gitu loh.
Itu hakikatnya berkumpul bersama. Setidaknya supaya kita bisa saling mendoakan, menasehati, dan saling menyemangati bersama-sama. Dengan setia bersama-sama kita bisa tahu apa yang menjadi pergumulan saudara-saudara kita. Dengan demikian kita bisa saling mendoakan, syukur-syukur memberi solusi, dan setidak-tidaknya dapat saling memberi semangat. Yang kedua, yang ketiga. Lanjut ayat 25. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tetapi marilah kita saling menasehati. Saling memperhatikan, saling setia dalam persekutuan, dan saling menasehati. Menegur atau menasehati. Itu tugas kita bersama. Pak, lele tak nasihati tapi tak diterima piye, Pak? Ya itu urusan dia. Tugas kita adalah pada akhirnya setiap orang punya hak untuk menentukan keputusannya masing-masing dengan resiko dan konsekuensinya masing-masing. Kita tidak punya wewenang, kita tidak punya kuasa untuk mengubah hidup atau hati keputusan seseorang. Tetapi kita punya hak untuk menasehati seseorang. Kalau kita mau berjuang untuk bertumbuh bersama, jadilah pribadi yang mau saling menasehati. Artinya saling itu ya rak mung cuma nasehati, tetapi juga mau dinasehati. Banyak orang yang maunya menasehati, tetapi tidak banyak orang yang mau dinasehati. Karena prinsipnya, pada umumnya setiap orang itu merasa benar menurut pandangannya sendiri. Maka dibutuhkan kelemah lembutan, dibutuhkan kasih untuk dapat menerima nasihat. Nah, tadi saya bilang syukur-syukur memberi solusi. Karena banyak orang menasehati, banyak orang mengingatkan, banyak orang bahkan mengkritik tapi tanpa solusi. Ya toh? Dan kadang kalaupun ada solusi, solusinya tidak disesuaikan dengan fakta. Saya mah ngomong takut direkam. Di Indonesia ini yang konon katanya negara demokrasi kan. Sering kita jumpai demo di mana-mana, menyampaikan aspirasi. Tapi masalahnya dari sekian ratus demo, atau bahkan sekian ribu demo, atau bahkan sekian juta demo sejak negara ini berdiri. Kan wis pengakeh to Pak demo, Pak. Pertanyaan saya, berapa di antara demo itu yang menawarkan solusi? Saya pikir tidak semuanya menawarkan solusi. Hanya demo minta ini, dan itu, tanpa ada solusi. Kalaupun ada solusi, ya solusi yang menurut mereka benar, tetapi tidak memperhatikan fakta yang ada. Nah, bagi saya seperti ini bukan nasihat yang baik, tetapi lebih kepada berangkat dari sikap ego. Nah, nasihat yang baik itu, kalau memberi solusi, ya solusinya yang sesuai fakta. Atau minimal kalau nggak bisa memberi solusi ya jalan terbaik ya satu, mendoakan. Kedua, memberi contoh yang benar. Makanya yang sering terjadi ketika ada jemaat, apakah jemaat cabang Kembangarum, atau ketika saya bertemu dengan jemaat gereja mana, ketika mereka curhat, ketika mereka konseling atau apalah itu namanya, cerita masalahnya, apa dikiranya saya selalu punya solusi? Tidak juga, karena tidak semua masalah itu juga ada membutuhkan solusi yang kita tahu gitu. Tidak semua masalah kita tahu solusinya maksudnya. Tapi satu hal yang pasti, doa itu menjadi solusi. Karena tidak semua orang ketika curhat itu butuh solusi juga, kadang cuma butuh dirungok nih.
Nah, lek wis dirungokne ya didongakne. Sambil memberi contoh yang benar. Ya, jadi sambil memberi contoh yang benar. Jadi bukan hanya menasehati dengan perkataan tapi juga dengan perbuatan supaya menjadi hidup di dalam hati orang yang kita nasihati. Tapi walau bagaimanapun ingat bahwa nasihat itu tidak selalu bisa diterima dengan baik. Kadang kita maksudnya apik, negure apik, nasihatnya baik, tetapi diterima dengan tidak baik. Itu umum dan wajar. Karena itu tadi ya, setiap orang itu selalu prinsipnya pada umumnya merasa benar menurut pandangannya. Lah terus saya kudu piye, Pak? Ya sudah. Bukan kuasa kita untuk menyuruh orang menerima nasihat kita. Yang penting ingat, tugas kita memberi nasihat. Kadang maksud baik pun juga tidak selalu diterima dengan baik. Itu hal yang wajar, yang umum. Lah carane ora apik kok, Pak. Cara yang apik aja kadang juga tidak diterima dengan baik. Apa meneh carane ora apik. Tapi apapun itu yang saya mau katakan bahwa tetaplah jadi pribadi yang menjadi apa ya? Yang mau melakukan tugasnya sebagai seorang yang mau menasehati. Karena pekerjaan mengingatkan itu pekerjaan kita semua. Tidak hanya saya sebagai gembala, tapi semua. Saya pun juga butuh diingatkan. Karena berkali-kali saya bilang saya pun juga manusia biasa. Yang seringkali salah dalam berucap, dalam memutuskan, dalam berbuat. Maka perlu nasihat. Dan itu tugas kita bersama. Kalau kita mau bertumbuh bersama, maka harus mau saling menasehati. Jangan sungkan untuk memberi nasihat kepada siapapun. Pak, nantilah disalah artikan bagaimana? Ya sudah. Yang penting tugas kita adalah menasehati. Ya. Tapi ya itu tadi, ingat, kalau mau menasehati juga harus mau dinasehati. Karena makna saling menasehati. Kata saling itu kan artinya kan apa? Bergantian. Mau sama-sama berbuat, itu namanya saling. Saling memperhatikan, saling setia dalam persekutuan, dan saling menasehati adalah kiat-kiat yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan pertumbuhan bersama. Ya, hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Jagalah hati kita supaya tetap bersih, pikiran tetap bersih. Supaya bisa menerima apapun yang di sekitar kita pun juga dengan bersih. Kadang apa yang terjadi di sekitar kita itu tidak selalu seperti apa yang kita harapkan, yang kita bayangkan. Terlebih ketika mengingatkan, menasehati, maksudnya apik tetapi juga tidak diterima dengan baik, ya sudah, itu hal yang wajar, hal yang umum. Tapi jangan pernah lelah untuk menjadi pribadi yang solutif, pribadi yang memberi nasihat, pribadi yang baik kepada semua orang. Karena kalimat yang terakhir dari ayat ini mengatakan begini. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita itu tidak punya waktu banyak. Sampai akhirnya Tuhan datang. Lah kapan toh Pak? Tidak tahu. Yang jelas ketika firman Tuhan katakan demikian, saya percaya. Waktunya terserah Tuhan. Nah, mumpung masih ada waktu kita tersisa di dunia, ya mari kita berjuang bersama-sama untuk bertumbuh bersama-sama. Karena hidup ini adalah manfaatkanlah sebaik-baiknya. Memberi nasihat, juga mau diberi nasihat. Menjadi pribadi yang setia, juga mendorong kesetiaan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Terlebih ini saudara-saudara kita terdekat ini.
di Gereja Baptis Cabang Kembang Arum. Yang selalu saya sampaikan, kita ini keluarga. Meh dikapak-kapak no. Keluarga kuwi rak kena di keluarga itu ndak bisa dipisah, keluarga itu ndak bisa dipecah. Ya kaya apa tetap balik dan kudu balik. Kan begitu ya, Pak. Namanya keluarga. Kudu diperjuangkan bersama-sama. Sebelum kita menyanyikan pujian respon dan tanggapan, kita akan tutup lebih dahulu. Firman ini kiranya memberkati, menegur, mengingatkan kita semua. Kita tutup dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah meneguhkan kami, mengingatkan kami, menguatkan kami. Untuk menjadi pribadi yang mau sama-sama berjuang untuk bertumbuh bersama. Khususnya melalui gereja-Mu di Kembang Arum ini. Menjadi pribadi yang penuh perhatian, menjadi pribadi yang setia, dan menjadi pribadi yang solutif, yang dapat memberi nasihat tapi juga sekaligus mau dinasehati supaya kami dapat tumbuh bersama-sama. Karena bagaimanapun tidak ada manusia yang sempurna, setiap kami butuh dinasehati, setiap kami butuh diingatkan, setiap kami butuh ditegur, dan setiap kami butuh untuk saling menopang dan mendorong bersama-sama dalam kasih dan pekerjaan baik yang sudah Tuhan disediakan di hadapan kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni hamba-Mu. Jikalau ada banyak ketidaksempurnaan mungkin yang hamba-Mu sampaikan melalui bibir ini, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kebaikan dan kebenaran dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu sekalian, karena hamba-Mu sudah selesai berbicara pagi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.